Di awal scene, kita diperlihatkan tokoh utama kita bernama Papi. Dia sedang membobol berangkas berisi perhiasan yang sangat mahal. Diceritakan Papi ini adalah seorang pembobol berangkas yang terkenal di Paris. Setelah berhasil mencuri perhiasan tersebut, dia pun mendatangi seseorang yang menjadi penada sekaligus bosnya untuk menjual hasil curiannya. Selain menjualnya, Papi pun menyelipkan sebagian perhiasannya tersebut untuk diberikan kepada pasangannya. Namun, di saat sedang asik bersama pasangannya tersebut, seseorang melihat wanita pasangan Papi memegang perhiasan hasil curiannya. Setelah bersenang-senang semalaman, keesokan paginya Papi digerebek di rumahnya karena dituduh terlibat kasus pembunuhan yang dilakukan bosnya sendiri. Dan dia divonis hukuman seumur hidup. Setelah resmi ditahan, Papi beserta tahanan lain diperiksa kesehatannya oleh petugas penjara, sebelum dibawa menuju penjara di dalam kapal untuk menuju penjara Camp de la Transportation. Singkat cerita, dia bertemu dengan seseorang bernama Louis Degas. Dia adalah seorang jutawan yang dimasukkan penjara atas kasus pemalsuannya. Dan disinilah awal kisah betapa sadisnya hidup di penjara dan bagaimana susahnya bertahan hidup agar tetap selamat. Disinilah Papi berencana untuk melarikan diri dari penjara tersebut. Setelah sampai di penjara Camp de la Transportation, mereka diberikan arahan tentang aturan-aturan di penjara tersebut, di mana sekali saja ada tahanan yang mencoba kabur, maka dipastikan tidak akan selamat. Apalagi kalau sampai ada yang membunuh sipir penjara, akan langsung dipenggal kepalanya tanpa ampun. Setelah menjalankan hukumannya, Papi terus mencari cara untuk kabur dengan cara mendekati beberapa orang yang dikira bisa membantunya untuk melarikan diri. Singkat cerita, Papi dan Louis Degas dipekerjakan di pertambangan penjara. Tentunya pekerjaan berat ini sangatlah melelahkan untuk Degas. Tetapi tidak dengan Papi yang terus berusaha memikirkan cara untuk kabur dari penjara ini. Selain itu, tidaklah mudah lari dari penjara tersebut, karena keamanan yang sangat ketat dan lokasi yang sangat jauh dari kota ataupun pulau lain. Setelah mereka bekerja, para tahanan pun dikumpulkan di sebuah lapangan. Ternyata alasan mereka dikumpulkan adalah untuk menyaksikan seseorang yang akan dihukum karena sudah berani-beraninya mencoba kabur dari penjara ini. Ternyata tahanan yang berusaha kabur tersebut adalah Julot, pria yang ditemui Papi pada saat pertama kali ia temui di awal masuk penjara. Karena Julot telah membunuh sipir penjara pada saat proses melarikan diri. Tanpa basa-basi, Julot pun langsung dieksekusi dengan cara dipenggal kepalanya. Setelah kejadian tersebut, Papi dan Degas disuruh untuk membuang jasadnya keluar penjara. Dengan rasa campur aduk, mereka pun pergi keluar penjara untuk membuang jasad Julot. Tetapi di tengah perjalanan, Louis Degas tidak kuat menahan beban mayat karena memang terlalu berat. Selain itu, darah yang keluar dari mayat Julot membuat rasa mual bagi mereka. Dan akhirnya Degas pun terjatuh, karena harus terus berjalan. Sipir itu dengan keji memukul Degas hingga tersungkur. Namun Papi sebagai teman seperjuangannya tidak tega melihat Louis dipukuli sipir tersebut. Dengan nekat dia pun mengambil sebuah batu lalu menghantamkannya ke sipir tersebut, yang mengakibatkan sipir tersebut pingsan. Setelah itu Papi dengan panik berusaha kabur berlari ke arah hutan, sambil terus dikejar oleh para sipir penjara yang membawa senjata. Papi pun terus berlari ke dalam hutan, hingga ia menemukan jalan buntu. Mau tidak mau akhirnya melompat ke dalam sungai. Sipir yang melihatnya pun mengejar dan menembaki Papi di dalam sungai tersebut. Namun beruntung bagi Papi, tidak ada satu tembakan pun yang mengenai dirinya. Alhasil, di malam harinya, ia menemui pemilik perahu yang Papi kenal di pertambangan penjara. Berniat untuk kabur dan akan membayar uang sewa perahu nanti setelah sampai tujuan. Berharap si pemilik perahu setuju. Ternyata dia malah melaporkannya ke para sipir penjara. Alhasil setelah lelah berusaha kabur, Papi pun harus menerima kenyataan kalau harus masuk ruang isolasi kembali. Dengan penuh keputusasaan ia dibawa ke dalam penjara kembali. Dengan disambut kepala sipir menyatakan dia beruntung sipir yang ia hantam kepalanya tidak meninggal. Jadi ia lolos dari ancaman penggal kepala.
Setelah bertahun-tahun Papi dikurung di ruang isolasi, ia pun akan dipindahkan ke penjara yang sangat jauh dari manapun. Penjara tersebut diberi nama Pulau Iblis, karena terletak di pulau terpencil di tengah-tengah lautan yang luas. Sekilas tidak ada harapan untuk melarikan diri. Tidak mungkin seseorang yang berusaha kabur akan selamat dari tempat tersebut. Dalam keputusasaan, Papi sampai ke penjara tersebut. Setelah sampai ia pun melihat ke sekelilingnya betapa mengerikannya penjara ini. Hingga beberapa orang di tempat ini menjadi stres dan gila karena sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup bebas. Hanya kematianlah yang menunggu mereka. Di tengah keputusasaan, Papi dihampiri seseorang yang ternyata itu adalah Luis Dega. Ternyata ia sudah lebih dulu dikirim ke Pulau Iblis ini. Dengan tersenyum, Papi pun senang bisa bertemu kembali dengan temannya tersebut. Setelah beberapa waktu kemudian, mereka berbincang-bincang lalu Papi memberitahu Dega akan keinginannya yang akan berusaha kabur kembali dari penjara ini. Dengan rasa tidak yakin Luis membantu mempersiapkan keperluan-keperluan mereka pada saat akan kabur nanti. Setelah mengamati sekeliling penjara, Papi pun menjelaskan bagaimana mereka kabur, yaitu dengan cara membuat sebuah rakit dari bahan-bahan seadanya. Lalu dia berharap ombak dan angin yak akan membawa mereka sampai ke pesisir pantai. Setelah itu tanpa basa-basi mereka mempersiapkannya. Dengan modal nekat yang seadanya mereka membawa rakit buatannya itu ke pinggir tebing. Lalu Papi melemparkannya ke laut. Namun dengan berat hati. Selangkah lagi menuju kebebasan, Dega mengatakan, dia tidak bisa ikut bersama Papi untuk kabur. Karena dia sudah menerima takdirnya di penjara ini. Selain itu dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi setelah semua keluarganya tidak peduli lagi. Alhasil hal paling menyedihkan pun terjadi. Setelah beberapa tahun bersama dan melakukan banyak hal bersama-sama. Dengan berat hati mereka harus berpisah. Karena itu sudah menjadi keputusan Dega. Papi pun meninggalkan Luis Dega. Lalu dengan tekad dan keberanian yang dimilikinya Papi melompat ke lautan lepas. Setelah menyaksikan Papi melompat Dega pun panik berharap Papi pun selamat. Ia pun meneriaki Papi yang tidak muncul-muncul ke permukaan. Setelah beberapa saat dengan rasa terharu Luis Dega melihat Papi muncul ke permukaan. Mereka pun meluapkan kebahagiaannya dengan saling meneriaki satu sama lain berharap kali ini Papi berhasil dengan selamat. Ternyata dewa keberuntungan kali ini memihak kepada Papi. Setelah terapung-apung di lautan lepas. Selama berpuluh-puluh hari ia sampai juga di daratan. Singkat cerita tahun 1969, diperlihatkan Papi sedang di dalam pesawat menuju suatu tempat. Ternyata, tempat yang dituju Papi adalah sebuah tempat penerbit buku. Dan ia ingin menceritakan kisah hidupnya ke dalam sebuah buku. Setelah bukunya laris di pasaran dan juga dibuat menjadi sebuah film yang saat ini kita tonton. Pada akhirnya film pun berkendir. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rizkinya. Amin. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan subscribe.